Misteri karyawan baru warung bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Tempat di mana kisah-kisah horor terbaik ada di sini, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Wow. Dan kisah dari Isyawara kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita bernama Mega yang tinggal di rumah kontrakan barunya bersama dengan 4 orang anak dan ibu kandungnya. Jadi total berenam mereka tinggal di dalam kontrakan yang sempit nih. Nah, setelah itu dia bekerja sebagai karyawan di sebuah warung bakso yang dimiliki oleh Bu Yuli atau Mbak Yuli, yang mana Mbak Yuli ini selain pemilik warung bakso, dia juga pemilik kontrakan yang ditempati oleh Mega. Nah, setelah itu mulailah kejanggalan-kejanggalan terjadi. Kira-kira apa sih kejanggalan itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Mega berdiri di depan kontrakan itu sambil mengatur nafas. Tangannya masih menggenggam tas kain yang sudah terlihat lusuh di bagian pegangannya. 4 anaknya berdiri berderet di belakangnya dengan wajah lelah, sementara ibunya tampak sibuk mengawasi barang-barang yang baru saja diturunkan dari beca motor. Tempat itu memang tidak besar, akan tetapi setidaknya cukup untuk mereka berlindung dari panas dan hujan. "Masuk saja dulu, nanti barangnya kita susun pelan-pelan ya," kata ibunya. Mega mengangguk, lalu mendorong pintu kayu yang sedikit seret ketika dibuka. Bau lembab langsung menyambut mereka, membuat anak bungsunya meringis kecil. "Bu, ini rumahnya kecil sekali sih," ujar anak keduanya dengan nada jujur tanpa disaring. Mega menulis sebentar. "Tidak apa-apa ya, yang penting kita punya tempat tinggal dulu." Di dalam ruangan itu hanya terdiri dari satu ruang utama yang menyatu dengan dapur kecil di sudut belakang. Dindingnya bercat putih kusam dengan beberapa bagian yang mulai mengelupas. Mega menarik nafas panjang, menenangkan dirinya sendiri sebelum mulai membereskan. Ibunya juga meletakkan tas besar di lantai, lalu duduk sebentar sambil memijat lututnya yang terasa kaku. "Yang penting kita mulai dari sini dulu. Nanti pelan-pelan kita cari rumah yang lebih besar ya," katanya. Anak-anak mulai berlarian kecil di dalam ruangan sempit itu. Ternyata mereka segera menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Suara tawa mereka terdengar kontras dengan kondisi rumah yang sederhana. Mega memperhatikan mereka sejenak, lalu menunduk sambil merapikan tikar yang akan digunakan sebagai alas tidur. "Jangan lari-lari, nanti jatuh," tegur dengan suara lembut. Anak-anak itu berhenti sejenak, lalu duduk di sudut ruangan sambil memperhatikan ibunya bekerja. Ibunya Mega ikut bangkit, membantu membuka plastik berisi peralatan dapur. Menjelang sore, semua barang sudah mulai tertata meskipun belum rapi sepenuhnya. Mega duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding sambil mengusap keringat di dahinya. Ia menatap pintu yang terbuka, melihat cahaya matahari yang mulai redup. "Besok ibu mulai cari kerja," ucap ibunya tiba-tiba. "Jangan Bu, aku saja," bantah Mega.
Ibu tetap di rumah menemani anak-anak. Nanti aku juga mau cari info sekolah terdekat untuk sulung dan anak kedua. Malam pertama mereka di kontrakan itu terasa sunyi, hanya terdengar suara televisi dari rumah tetangga yang samar-samar masuk melalui celah dinding. Anak-anak sudah tertidur lebih dulu, kelelahan setelah perjalanan jauh. Mega sendiri masih terjaga, menatap langit-langit sambil memikirkan masa depan yang belum jelas. Masih kepikiran kampung? Tanya ibunya pelan tanpa menoleh. Mega tersenyum pahit. Kita tidak mungkin lagi tinggal di sana, Mega. Lebih baik mencari peruntungan di sini. Ada banyak orang. Mungkin saja kamu juga bisa menemukan lelaki baru di sini. Aku tahu, Bu. Lalu kenapa kamu masih terlihat ragu? Bukan apa-apa. Aku cuma belum terbiasa dengan suasana baru. Meski begitu, Mega akhirnya tetap tertidur juga karena kelelahan. Keesokan paginya, suasana kontrakan mulai terasa lebih hidup dengan suara aktivitas para tetangga. Ada yang menyapu halaman, ada juga yang memasak sejak subuh. Mega keluar sebentar untuk berkenalan dengan para tetangga. Seorang perempuan seusianya mendekat sambil tersenyum ramah. Baru pindah ya, Mbak? Tanyanya ringan. Iya, Mbak Yuli, saut Mega mengangguk pada perempuan yang juga pemilik kontrakan. Sebelumnya, dia memang sudah berangkat sendiri ke sini untuk mencari tempat tinggal baru, kemudian bertemu dengan Yuli. Setelah membayar uang kontrakan, Mega kembali sebentar ke kampung untuk menjemput ibu dan anak-anaknya yang dititipkan pada kerabat. Itu anaknya Mbak Mega ya? Tanya Yuli takjub ketika melihat 4 anak berdesakan di dekat pintu. Mega tersenyum riku. Beruntung banget sih Mbak Mega karena punya banyak anak. Sedangkan aku belum ada satupun. Yuli menghela nafas sedih. Ngomong-ngomong, suaminya Mbak Mega kerja di mana? Tanyanya hati-hati. Di luar negeri. Sudah lama tidak ada kabar. Mungkin sudah kecantol perempuan lain, ucap Mega dengan suara datar. Yuli tidak langsung merespon. Sepertinya bisa menangkap suasana hati Mega yang kusut begitu menyebut suaminya. Suasana sempat hening beberapa detik. Kalau sekarang Mbak Mega sudah punya pekerjaan? Tanya Yuli lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Kegusaran Mega segera menghilang. Belum, saya masih cari pekerjaan. Semoga bisa segera ketemu. Yuli berpikir sebentar, lalu menatap Mega lebih serius. Kalau mau, kamu bisa bantu-bantu di warung bakso kami, katanya tiba-tiba. Mega langsung mengangkat kepala, terlihat sedikit terkejut. Serius, Mbak? Tanya Mega dengan cepat. Yuli tersenyum kecil. Iya, saya memang lagi butuh bantuan tambahan. Mega sudah setuju, tapi suara rengekan anak terkecilnya membuat ia menoleh ke belakang sebentar. Jam kerjanya gimana? Tanyanya hati-hati. Yuli langsung menjawab tenang. Tidak terlalu pagi, nanti bisa kok disesuaikan sama kondisi kamu, katanya lagi. Saat mereka berbincang, ibunya Mega keluar dari dalam rumah. Ada apa? Tanya ibunya singkat. Mega menoleh, lalu menjelaskan dengan cepat tentang tawaran pekerjaan itu. Ibunya mengangguk tanpa ragu. Ambil saja, tidak usah dipikir terlalu lama. Ibu nanti yang akan mengurus anak-anak sementara kamu kerja. Kalau begitu saya mau, Mbak, ucap Mega dengan mantap. Yuli tersenyum lebar, terlihat puas dengan jawaban itu. Bagus, nanti siang kamu bisa ikut ke warung ya. Mereka masih mengobrol sebentar, sementara ibunya Mega menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga. Ketika Mega masuk, ibunya bicara senang. Rezeki datang di waktu yang tepat. Ya Bu, benar. Kesempatan bagus ini tidak bisa kulepas begitu saja. Setelah sarapan dan memandikan anak terkecilnya, Mega mulai bersiap untuk ikut Yuli ke warung bakso. Ia mengenakan baju yang paling rapi yang ia punya, meskipun warnanya sudah mulai pudar.
Ibunya membantu merapikan rambutnya dengan cepat. "Jangan banyak bicara, lihat dulu cara kerjanya ya," pesan sang ibu. Anak-anak memandangnya penasaran. "Ibu kerja dulu ya, kalian di rumah sama nenek," katanya sambil tersenyum. Anak sulungnya mengangguk, terlihat mengerti meskipun masih kecil. Mega lalu melangkah keluar, mengikuti arah rumah Yuli. Di depan gang, Yuli sudah menunggu sambil membawa kunci motor. "Ayo, berangkat sekarang," katanya singkat. Mega mendekat dengan langkah cepat, lalu naik ke motor dengan hati-hati. Perjalanan ke warung tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit dari kontrakan. Jalanannya cukup ramai dengan beberapa toko kecil yang sudah buka sejak pagi. Mega memperhatikan sekelilingnya, mencoba mengingat jalan. Warungnya sederhana aja, tapi lumayan loh pelanggannya. "Dari jualan ini ya, aku bisa nabung sedikit-sedikit, Mbak," kata Yuli sambil tetap fokus mengendarai motor. Yuli kemudian mematikan motor, lalu turun lebih dulu. "Nah, ini tempatnya," katanya sambil membuka pintu. Mega mengikuti dari belakang, matanya mengamati setiap sudut dengan teliti. "Kerjanya itu nggak sulit, yang penting kamu telaten," ujar Yuli sambil meraih celemek. Pertama kali tiba di sana, membuat Mega cukup terkejut karena warung bakso milik Yuli ternyata jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Bangunan yang memanjang ke belakang dengan deretan meja yang tertata rapi dan dapur yang selalu sibuk sejak buka hingga malam. Beberapa pelayan sudah lebih dulu bekerja di sana. Mereka menyambut Mega dengan sikap yang ramah tanpa terlihat canggung. "Ini Sari, ini Rudi. Nah, yang di belakang sana itu namanya Wawan," kata Yuli sambil memperkenalkan satu persatu. Kemudian ia bicara pada Sari. "Ajari dia ya." Sari tersenyum lebar, lalu menepuk pelan bahu Mega. "Gampang, asal serius mau kerja aja." Seharian itu, Mega belajar banyak hal, mulai dari menyiapkan mangkuk hingga mengantar pesanan ke meja pelanggan. Ia bergerak cepat, berhasil tidak membuat kesalahan sama sekali, walau tubuhnya mulai terasa lelah menjelang sore. Yuli sesekali memperhatikan dari jauh, memastikan Mega bisa menyesuaikan diri. "Bagus, kamu cepat tanggap juga," ujar Yuli saat melihat Mega menyusun mangkuk tanpa diminta. Mega tersenyum simpul sambil melirik lelaki di samping Yuli. Dari cara Yuli memanggil, sepertinya lelaki itu adalah suaminya. Dia juga mengamati seluruh warung yang tidak pernah sepi. Pantas saja Yuli bisa membangun beberapa kontrakan. Penghasilan dari berdagang bakso pasti cukup besar. Tadi saat di rumah Yuli, dia juga sempat melihat mobil di dalam garasi. Ketika pulang malam itu, Mega membawa beberapa bungkus makanan yang diberikan oleh Yuli. Ia berjalan pulang dengan langkah cepat, takut makanan itu dingin sebelum sampai di rumah. Sesampainya di kontrakan, anak-anaknya yang belum tidur langsung menyambut dengan wajah cerah. "Ibu bawa apa, Bu?" tanya anak bungsunya dengan mata berbinar. Mega tersenyum lalu membuka bungkusan itu di atas tikar. "Bawa bakso. Ayo makan yuk sebelum dingin." Ibunya yang duduk di sudut ruangan memperhatikan dengan wajah heran. "Kenapa boros beli-beli bakso?" Mega menjawab sambil menyiapkan piring. "Bukan beli, Bu. Ini dikasih sama Mbak Yuli." "Oh, baik sekali ya dia." "Ya, Bu. Suami juga baik dan ramah." Beberapa hari berlalu dan Mega mulai terbiasa dengan ritme bekerja di warung bakso Yuli. Ia tidak hanya bekerja, akan tetapi juga mulai merasa nyaman dengan suasana yang ada. Yuli dan suaminya, Doni, selalu memperlakukan Mega seperti keluarga sendiri. Pernah suatu pagi, Doni datang membawa beberapa kantong plastik dari pasar. Ini ada ikan bandeng titipan Yuli untuk anak-anak Mega ya," katanya santai.
Mega yang sedang menyapu langsung menoleh dengan kaget. Aduh, saya ngerepotin Mbak Yuli dan Mas Doni. Doni tertawa kecil lalu meletakkan kantong itu di atas meja. Ambil aja, di rumah juga nggak habis dimakan berdua. Dia pun berlalu pulang, sedangkan Mega bergegas membawa ikan tersebut ke dalam ruangan. Bisa dirasakannya, pandangan ingin tahu yang dilemparkan oleh para tetangga, tapi dia tidak menoleh ke arah mereka. Dikasih Yuli lagi ya? Iya Bu, baik sekali mereka ya Bu. Hati-hati, kadang ada orang berniat buruk tapi menutupinya dengan perbuatan baik. Mega membersihkan ikan bandeng itu sambil tersenyum simpul. Jangan kayak gitu Bu. Ya terserah kalau kamu tidak percaya. Ibunya keluar dari ruangan lalu pergi ke teras salah satu tetangga diikuti oleh cucu-cucunya. Mendengar suara ramai di luar rumah membuat Mega merasa senang. Dia tidak salah memilih kontrakan. Meskipun bangunannya tidak terlalu luas, tetapi ada banyak keleluasaan yang didapatkan di sini. Ikan-ikan itu sudah dimasak ketika ibunya datang lagi. Mega, sepertinya ibu tadi melihat ada orang kampung kita. Tangan Mega yang sedang membumbui ikan segera terhenti, dia menoleh. Wajahnya tampak keheranan. Siapa Bu? Ibu juga tidak tahu, tapi mukanya itu terasa akrab. Mungkin salah lihat Bu. Kota ini sudah kupilih dengan hati-hati. Tempatnya juga sangat jauh dari kampung lama kita. Benar juga katamu, ucap ibunya menutup obrolan. Sementara itu, Mega berusaha membalas kebaikan pasangan Yuli dengan caranya sendiri. Ia mulai memasak makanan sederhana dari bahan yang ia punya, lalu membawanya ke warung untuk diberikan pada Yuli. Ini hasil masakan sendiri, semoga Mbak Yuli suka ya, kata Mega sambil menyerahkan wadah plastik. Yuli membuka tutupnya sebentar lalu tersenyum. Wah, kelihatannya enak, baunya juga harum. Mega tersenyum tipis. Itu masakan sederhana Mbak. Mega sudah mulai betah dengan kesibukan barunya di warung bakso. Tetapi ibunya justru menunjukkan perubahan sikap yang tidak biasa. Perempuan tua itu sering terlihat gelisah, terutama saat malam hari menjelang tidur. Mega beberapa kali memperhatikan, tetapi tidak sempat bertanya. Suatu malam, ketika anak-anak sudah terlelap, ibunya tiba-tiba berbicara. Kamu pernah merasa tidak nyaman gak di sini? Tanyanya gelisah. Mega menoleh sedikit bingung. Maksud ibu? Tanyanya balik. Ibunya menatap ke arah anak-anak untuk memastikan tidak ada yang mendengar. Kalau malam-malam ke kamar mandi, rasanya kok kayak ada yang nguntit ibu ya, katanya dengan suara lebih pelan. Mungkin kucing Bu, jawab Mega sembrono. Ibunya menggeleng keras. Mana mungkin kucing? Di sini kan tidak ada kucing kak, katanya lagi. Mega terdiam sejenak sebelum menjawab lagi. Jangan terlalu dipikirin Bu, ucap Mega untuk menenangkan. Ibunya tidak membalas, hanya menarik selimut lebih tinggi. Sejak saat itu, ibunya semakin enggan keluar malam. Bahkan ketika ke kamar mandi, ia lebih sering menahan keinginannya buang air sampai pagi, walau membuatnya seringkali tidak nyaman. Kalau takut ibu bangunin aku aja, kata Mega yang menyadari kegelisahan ibunya. Sang ibu pun mengangguk. Di dalam hati, Mega sebenarnya juga mulai merasakan hal yang sama. Hanya saja ia memilih untuk tidak mengakuinya. Ia tidak ingin menambah kekhawatiran ibunya. Lagi pula, dia dan ibunya sama-sama lelah sehingga mungkin saja jadi berhayal macam-macam. Malam itu, tepat pukul 11, Mega pulang seorang diri dengan tubuh yang terasa penat. Jalanan sudah sepi, hanya beberapa lampu rumah yang masih menyala. Ia membuka pintu kontrakan pelan agar tidak membangunkan anak-anak. Ibunya sudah tidur, begitu juga dengan keempat anaknya yang terlihat lelap di atas tikar.
Mega meletakkan tasnya di sudut, lalu duduk sebentar sambil mengatur nafas. Tubuhnya terasa lengket oleh keringat dan asap dapur. Mandi dulu gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Ia meraih handuk, lalu berjalan keluar menuju kamar mandi bersama di belakang kontrakan. Udara malam terasa dingin, dengan suara serangga yang terdengar jelas di sekitar. Lampu di dekat kamar mandi menyala redup, tetapi cukup untuk menerangi lorong belakang. Mega melangkah cepat, ingin segera selesai. Di dalam kamar mandi, ia mengunci pintu agar tidak ada yang bisa masuk ke sana. Meski tempat ini aman, dia tetap waspada kalau ada pengintip atau semacamnya. Air yang dingin membuat tubuhnya sedikit segar. Meskipun rasa lelah belum sepenuhnya hilang, ia menutup mata sejenak, mencoba menikmati ketenangan. Tiba-tiba saja terdengar suara gedoran keras dari pintu. Dok, dok, dok. Gedoran itu membuat Mega terkejut sehingga langsung membuka mata. Ia berdiri diam beberapa detik, memastikan apa yang ia dengar barusan. "Siapa?" tanyanya dengan nada kesal. Tidak ada jawaban dari luar. Gedoran itu juga sudah berhenti, tetapi keheningan yang muncul justru terasa lebih mencekam. Mega menghela nafas panjang, lalu meraih handuknya dengan cepat. Ia berniat melabrak orang lancang itu. Padahal kan masih ada kamar mandi yang lain, tapi malah ganggu. Gumamnya dengan nada jengkel. Ia berjalan menuju pintu, lalu membukanya dengan kasar. Pintu terbuka lebar, tetapi tidak ada siapapun di luar, hanya lorong sempit yang diterangi lampu redup tanpa satupun bayangan orang. Mega menatap ke kanan dan ke kiri, memastikan dirinya tidak salah lihat. "Siapa sih tadi?" katanya lagi. Kali ini lebih pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin malam. Mega berdiri beberapa detik, lalu mengerutkan dahi. Hidungnya mengendus bau pandan yang menyengat, tiba-tiba memenuhi udara di sekitaran. Mungkin musang kali ya? Gumamnya pelan, mencari penjelasan yang masuk akal. Sebagai orang yang dulunya besar di pedesaan, dia juga tahu bahwa hewan itu kadang masuk ke permukiman dan mengeluarkan bau pandan. Mega menutup pintu kamar mandi kembali, lalu menyelesaikan mandinya dengan cepat. Ia tidak lagi menikmati air dingin yang biasanya membuat tubuhnya segar, karena pikirannya terus terganggu oleh kejadian tadi. Setelah selesai, ia segera kembali ke dalam rumah dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Di dalam kontrakan, suasana tetap tenang seperti sebelumnya. Anak-anak dan ibunya sudah terlelap. Mega menutup pintu perlahan, lalu mengunci tanpa suara. Ia menggantung handuk di sudut dinding, kemudian duduk sebentar sebelum akhirnya merebahkan diri di dekat anak-anaknya. Tidak lama kemudian, rasa lelah mengalahkan kegelisahan yang ada di dalam dirinya. Nafasnya mulai teratur, tubuhnya melemas, dan akhirnya ia tertidur. Akan tetapi, tidurnya tidak benar-benar tenang. Di dalam mimpinya, Mega berlari di sebuah jalan sempit yang gelap dan tidak dikenalinya. Ia terus menoleh ke belakang karena ada seseorang yang mengejarnya dengan langkah yang juga cepat. Nafasnya terasa berat, dadanya sesak karena terus berlari. Di belakangnya, sosok seorang lelaki terus mendekat, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Wajah lelaki itu tertutup kabut tipis yang membuatnya samar sehingga tidak bisa dikenalinya. Mega mempercepat larinya, akan tetapi kakinya terasa semakin berat. "Berhenti!" teriak Mega dalam mimpinya. Sosok itu tidak menjawab, tapi terus mendekat dengan cepat. Mega kian panik. Tubuhnya dipenuhi rasa takut yang teramat sangat. Tiba-tiba saja,
Sosok itu menjulurkan tangannya sehingga Mega terjatuh di tanah. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sosok lelaki itu berdiri tepat di depannya, masih dengan wajah yang kabur. Kedua tangannya terulur ke depan, mengarah ke leher Mega. "Jangan!" Mega berteriak sekuat tenaga, lalu terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia langsung terduduk, memegangi dadanya yang terasa sesak. "Untung cuma mimpi," bisik pelan. Dia melihat ke sekeliling, memastikan semua masih sama seperti sebelumnya. Anak-anaknya masih tertidur, begitu juga dengan ibunya. Mega mengusap wajahnya dengan kedua tangan, menghilangkan sisa ketakutan dari mimpinya. Ia tidak bisa segera tidur kembali. Akhirnya hanya duduk diam sambil menatap ke arah pintu. Perasaan tidak nyaman itu kembali muncul, tetapi ia berusaha mengabaikan. Ketika langit yang gelap berubah terang menjelang pagi, Mega memutuskan untuk beraktivitas. Lagi pula, dirinya sudah tidak bisa tidur lagi setelah mimpi itu. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil kantong sampah yang sudah penuh di sudut ruangan. "Aku buang sampah dulu ya, Bu," pamitnya pada sang ibu. Dia membuka pintu hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Udara pagi yang dingin langsung menyambut. Di luar, suasana masih sepi, hanya terdengar suara ayam dan beberapa langkah orang yang mulai beraktivitas. Mega berjalan ke depan rumah, menuju tempat pembuangan sampah di ujung gang. Ia melangkah pelan, pikirannya masih dipenuhi mimpi semalam. "Muka siapa itu?" gumamnya pelan sambil berusaha mengingat lebih jelas. Akan tetapi setiap kali ia berusaha mengingat, bayangan tersebut justru semakin kabur. Ia menghela nafas panjang, merasa sedikit kesal pada dirinya sendiri. Setelah membuang sampah, ia berdiri sebentar, memandangi jalan yang masih gelap. Saat itulah dia menyadari ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari samping. Mega menoleh ke arahnya. Seorang perempuan berdiri di depan rumah sebelah, menatap Mega dengan ekspresi yang rumit. Tatapan itu tidak sepenuhnya ramah, tetapi juga tidak terang-terangan menunjukkan permusuhan. Mega mengerutkan dahi, sedikit tidak nyaman dengannya. Perempuan itu kemudian melangkah mendekat dengan pelan. Mega tetap berdiri di tempat, bersikap biasa saja. "Buang sampah juga ya, Mbak?" Perempuan itu berhenti beberapa langkah di depan Mega. "Kamu yang baru pindah itu kan?" tanyanya dengan suara pelan. Mega mengangguk. "Iya benar," jawab Mega singkat. Perempuan itu mengangguk puas, lalu menatap Mega lebih dalam. "Namaku Tini," katanya kemudian. Aku Mega, tapi kurasa Mbak Tini pasti udah kenal, karena sepertinya ibu dan anak-anakku juga sering main dengan tetangga yang lain." Tini tidak langsung menjawab, hanya menatap Mega sambil berpikir. Wajahnya terlihat ragu, ingin mengatakan sesuatu, tetapi masih berusaha menahan. Mega mulai tidak sabar karena dipandang seperti itu. "Kenapa ya, Mbak? Ada yang aneh?" tanya Mega lagi. "Sebaiknya kamu jangan dekat-dekat dengan keluarga Yuli," ucap Tini dengan suara rendah. Mega langsung mengernyit, tidak mengerti. "Maksudnya apa ya?" tanya Mega dengan nada lebih tegas, tapi Tini tidak menjawab. Perempuan itu justru berbalik dengan cepat, lalu berjalan menuju rumahnya yang tepat berada di sebelah kontrakan Mega. Mega memanggilnya sekali lagi, tapi tidak direspon. Pintu rumah Tini tertutup rapat. Mega berdiri beberapa detik dengan wajah yang kesal. Aneh, gumam jengkel. Ia menggelengkan kepala, lantas mengabaikan peringatan itu. Ia juga kemudian kembali ke dalam rumah, menutup pintu sedikit lebih keras dari biasanya. Di dalam, suasana masih tenang, tetapi pikirannya kembali dipenuhi berbagai pertanyaan. Orang-orang emang suka bicara sembarangan,
gumama Gusar. Padahal selama ini ia akrab dengan Yuli dan Doni karena urusan pekerjaan. Siapa sangka di luar sana ada yang salah paham padanya. Waktu berjalan cepat dan pagi mulai berubah menjadi siang dengan aktivitas yang semakin ramai. Anak-anak sudah bangun dan mulai bermain di dalam rumah, sementara ibunya sibuk menyiapkan makan. "Bu, tadi aku ketemu tetangga sebelah," kata Mega sambil membantu di dapur. Ibunya menoleh sebentar. "Siapa?" "Katanya namanya Tini," jawab Mega singkat. Ibunya mengangguk pelan. Ya, tentu saja dia mengenali nama itu. "Dia bilang apa?" tanya ibunya lagi karena ingin tahu. "Selama ini, ibu itu akrab sama tetangga yang lain. Tapi si Tini itu lebih banyak ngurung diri dalam rumah." Mega terdiam sejenak. "Tadi kamu ngobrol apa sama si Tini?" ulang sang ibu. "Nggak penting," katanya singkat. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan itu. Menjelang siang, Mega mulai bersiap untuk kembali bekerja di warung bakso. Ia mengenakan pakaian yang bersih, lalu merapikan rambutnya di depan cermin. Anak-anak memperhatikannya dengan wajah penasaran. "Ibu kerja lagi ya?" tanya anak bungsunya. Mega tersenyum lalu mengangguk. "Iya, nanti malam ibu pulang bawa cemilan buat kalian ya." Ibunya berdiri di dekat pintu, memperhatikan Mega dengan tatapan penuh harap. "Hati-hatian, Dok," katanya singkat. Mega mengangguk. Dia mengambil tasnya, lalu bersiap keluar rumah. Akan tetapi, sebelum ia sempat membuka pintu, terdengar suara ketukan dari luar. Tok, tok, tok. Mega berhenti, lalu menoleh ke arah pintu. Suara itu terdengar jelas di tengah suasana siang yang mulai ramai. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban langsung, hanya suara ketukan yang terdengar sekali lagi. Mega meraih gagang pintu lalu membukanya. Di balik pintu itu, Yuli berdiri menunggu. Yuli berdiri di depan pintu kontrakan sambil tersenyum, membawa sebuah rantang bertingkat di tangannya. Mega membuka pintu sepenuhnya, lalu sedikit terkejut melihat isi rantang yang masih hangat dari uap yang keluar. "Aku masak agak banyak, jadi sekalian dibagi buat anak-anak ya," kata Yuli. Mega menerima rantang itu dengan hati-hati, lalu tersenyum lebar. "Makasih banyak ya Mbak Yuli. Mbak udah baik sekali. Pantas saja ada yang iri karena aku dekat sama Mbak Yuli." "Loh, siapa?" Yuli kaget mendengarnya. Mega tidak menyebutkan nama, tetapi ibunya segera mengerti siapa orang yang dimaksud. Karena tidak kunjung mendapat jawaban, Yuli pun mengangkat bahu. "Yuk, sekalian berangkat sekarang aja, biar tidak terlambat." Mega mengangguk cepat, menyerahkan rantang itu pada ibunya sebelum mengambil tasnya. Dia keluar rumah dan menutup pintu, lalu mengikuti Yuli menuju kendaraan yang terparkir tidak jauh dari sana. Hari itu, Yuli tidak membawa motor seperti biasanya, melainkan mobil yang jarang dipakai. "Kita pakai mobil aja hari ini," kata Yuli sambil membuka pintu. Saat pintu mobil tertutup, Mega tanpa sadar melirik ke arah belakang, tepat ke deretan rumah kontrakan yang mereka tinggali. Di salah satu jendela, dia melihat sosok Tini berdiri diam, mengintip dari balik tirai. Tatapan mereka sempat bertemu beberapa detik sebelum Tini segera menarik diri. Mega menahan nafas sejenak, hatinya berdesir tanpa alasan yang jelas. Ia mengalihkan pandangan dengan cepat, tidak ingin memperpanjang pikiran itu. "Kenapa?" tanya Yuli yang sempat melihat gerakan canggungnya. Enggak apa-apa," jawab Mega kikuk. Sesampainya di warung bakso, suasana sudah mulai ramai. Meskipun belum sepenuhnya buka, beberapa pelayan sudah datang lebih dulu, sibuk menyiapkan meja dan bahan-bahan. Seiring waktu berjalan, warung pun mulai dipenuhi pelanggan. Mega bergerak ke sana kemari, mengantar pesanan dan membersihkan meja kosong.
Suasana menjadi sibuk, tetapi Mega mampu mengikuti ritmenya dengan baik. Ketika keadaan sedikit lebih lengang menjelang siang, Mega menarik napas panjang. Ia berdiri sebentar di dekat dapur, mengusap keringat di dahinya. Saat itulah dia melihat Yuli duduk di meja kasir dengan wajah yang terlihat lelah. Panas sekali harinya, gumam Mega pelan pada dirinya sendiri. Ia memperhatikan Yuli yang sesekali mengipasi dirinya dengan tangan. Mega kemudian berjalan ke arah dapur, mengambil gelas dan es batu. Ia menuangkan teh manis dingin hati-hati, lalu membawanya ke meja kasir. "Ini minum dulu, Mbak," katanya sambil meletakkan gelas di depan Yuli. Yuli menoleh lalu tersenyum. "Makasih ya." Mega kemudian mengambil tas kecilnya, membawa bekal yang ia bawa dari rumah. Ia membuka tutupnya, lalu menyodorkannya pada Yuli. "Ini masakan ibuku, Mbak. Makanan khas dari kampung kami." Yuli melihat sebentar, lalu menggeleng dengan perasaan menyesal. "Panas begini, aku jadi gak nafsu makan," jawabnya. Mega sedikit terkejut dan terlihat jelas ia kecewa. Doni yang kebetulan lewat langsung berhenti. Kalau Yuli gak makan, biar aku aja." Wajah Mega yang tadi tampak muram segera berubah jadi cerah. Ia menyodorkan makanan tersebut ke tangan Doni. "Silakan Mas," jawabnya. Doni langsung meraih bekal itu tanpa ragu, lalu duduk untuk makan. "Enak ini," kata Doni sambil mengunyah. Mega memandangnya dengan tatapan puas. Hari itu berlalu seperti biasa, dengan kesibukan yang tidak pernah benar-benar berhenti hingga malam. Warung bakso itu tutup sekitar pukul 11 dan semua orang mulai membereskan tempat. Malam itu, dia pulang bersama Sari yang mengantarkannya sampai ke depan gang. Sesampainya di kontrakan, suasana sudah sunyi, lampu di dalam rumah sudah mati, menandakan semua orang sudah tidur. Mega mengeluarkan kunci dari tasnya, lalu membuka pintu perlahan. Ia masuk tanpa suara, lalu menutup pintu setengah sambil melepas sandal. Tangannya meraih gagang pintu untuk menutupnya sepenuhnya, akan tetapi sebelum pintu tertutup, matanya menangkap sesuatu di teras. Mega menoleh perlahan dan tubuhnya langsung membeku. Di sana berdiri sosok pocong dengan wajah yang tampak gosong, diam tanpa bergerak. Jaraknya tidak jauh dari pintu. Nafas Mega tertahan, tangannya gemetar memegang pintu. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, matanya terpaku pada sosok mengerikan itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Mega berhasil tersadar. Ia mengerahkan sisa tenaga. Mega menarik pintu dan menutupnya dengan cepat. Suara pintu yang tertutup terdengar cukup keras di dalam rumah. Ia langsung mengunci tanpa berpikir. Mega bersandar pada pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin muncul di dahinya. Dia menutup mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan tangisan. "Kenapa? Kenapa?" Bisik tanpa melanjutkan ucapannya. Dia menggigil lalu merasa turun. Malam itu, Mega duduk di balik pintu tanpa memejamkan mata sama sekali. Ketika hari mulai terang, Mega berhasil bangun dengan tubuh yang terasa lemas. Ia memutuskan untuk tidak masuk kerja hari itu karena merasa tidak sanggup menghadapi apapun setelah kejadian semalam. Ibunya memandang lingkaran hitam di bawah mata Mega. "Aku mau ke rumah Yuli dulu, Bu," katanya pada sang ibu. Ibunya menatap dengan cemas. "Kenapa?" "Mau izin gak masuk karena sakit," jawab Mega lelah. Ibunya tidak membantah. Mega berjalan menuju rumah Yuli yang letaknya memang tidak jauh dari kontrakannya. Langkahnya sedikit lebih lambat karena tubuhnya terasa lemah. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Tidak lama kemudian, Yuli membuka pintu. "Loh, kenapa datang pagi-pagi, Mbak? Anak-anak ada yang sakit." "Bukan, Mbak Yuli. Saya mau izin gak masuk kerja hari ini.
badan lagi kurang enak, katanya. Yuli pun mengangguk. Gak apa-apa, kebetulan hari ini juga lagi nggak jualan. Mega sedikit terkejut. Loh, kenapa? Tanyanya. Yuli menarik nafas dalam-dalam. Ada keperluan mendadak. Kami harus pergi ke suatu tempat, katanya singkat. Mega pun kemudian pamit dan berjalan pulang. Pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam, membuat langkahnya terasa berat. Ia menunduk sepanjang jalan. Saat hampir sampai di kontrakan, ia berpapasan dengan Tini yang keluar dari rumahnya. Wajah Tini terlihat tegang, matanya langsung tertuju pada Mega. Mega berhenti. Tini melangkah mendekat dengan cepat. Kenapa? Kenapa kamu masih deketin Mbak Yuli? Bentaknya keras. Wajah Mega langsung menegang mendengar bentakan itu. Matanya menatap Tini beberapa detik tanpa berkedip. Kemudian, tanpa berkata apapun, Mega melangkah melewati Tini dan berjalan pulang dengan langkah cepat. Tini berdiri diam beberapa saat. Nafasnya masih terlihat tidak teratur. Setelah membentak, ia menoleh ke arah punggung Mega yang semakin menjauh, lalu menggigit bibirnya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia berbalik badan, kemudian berjalan cepat menuju ke rumah Yuli. Langkahnya semakin cepat saat mendekati rumah itu. Karena waktu yang terus mendesak, ia tidak mengetuk dengan pelan, melainkan langsung mengetuk pintu dengan keras. Tok tok tok. Mbak Yuli, panggilan dengan suara tegang. Pintu terbuka. Tak lama kemudian, Yuli muncul dengan wajah pucat yang langsung membuat Tini mengernyit. Ayo masuk, katanya pelan. Tini melangkah masuk tanpa ragu. Di dalam rumah, suasana terasa berbeda, lebih sunyi dan sedikit pengap. Tini langsung melihat ke arah ruang tengah, lalu berhenti ketika melihat Doni terbaring di atas kasur dengan tubuh menggigil, wajahnya memerah, nafasnya terdengar berat. Mas Doni kenapa? Tanya Tini dengan nada khawatir. Yuli mendekat ke sisi Doni, lalu duduk di sampingnya. Demam dari semalam, panasnya tinggi sekali, jawab Yuli. Tini mengerutkan dahi lalu mendekat. Ia meletakkan punggung tangannya di dahi Doni, lalu langsung menariknya kembali. Panas sekali. Iya, aku udah coba beri obat dan kompres, tapi nggak turun-turun, ucap Yuli. Pasti Mas Doni mengabaikan peringatanku kan? Tini menatap Doni beberapa detik dengan wajah serius. Wajah Yuli semakin pucat. Kamu benar, Mbak. Jadi apa yang harus aku lakukan? Kita pergi ke rumah kerabatku. Dia bisa menangani hal seperti ini. Ya, lebih baik kita ke sana sekarang. Yuli pun segera setuju tanpa menunda. Mereka segera bersiap membawa Doni keluar rumah. Doni hampir tidak sadar. Tubuhnya lemas dan hanya bisa mengerang pelan. Tini yang menyetir karena hanya dia yang tahu jalannya. Perjalanan menuju rumah kerabat Tini tidak terlalu jauh, tetapi terasa panjang karena situasi yang menegangkan. Yuli duduk di samping Doni, terus memegang tangannya erat. Sesampainya di tujuan, seorang pria tua sudah menunggu di depan, seolah tahu mereka akan datang. Masuk, katanya singkat. Tini mengangguk lalu membantu membawa Doni masuk. Doni dibaringkan di sebuah tikar pandan di ruang tengah. Pria tua itu duduk di dekatnya, memperhatikan dengan seksama tanpa banyak bicara. Pria itu memegang pergelangan tangan Doni, lalu memejamkan mata beberapa saat. Suasana menjadi hening, hanya terdengar nafas berat dari Doni. Beberapa saat kemudian, pria itu membuka mata dan menatap Yuli. Dia hampir saja tidak berhasil diselamatkan. Kalau kalian terlambat datang ke sini, katanya dengan suara datar. Maksudnya apa ya, Pak? Ada yang mau menjadikan suamimu sebagai tumbal, kata kerabat ini itu. Tapi masih bisa diselamatkan. Mungkin, tapi aku tidak bisa memberikan janji apapun. Butuh waktu 1 malam penuh untuk menangani Doni, sampai akhirnya kerabat ini yang biasa dipanggil Pak Kedas itu mengajak Yuli bicara di luar.
Apa Tini tidak pernah cerita apa-apa sama kamu? Pak Kedas memandang Tini dengan sorot mata menyalahkan. Tini segera membantah. Mana mungkin Pak. Aku udah sering memperingatkan Mbak Yuli supaya jangan dekat-dekat dengan Mega. Tapi dianya aja yang keras kepala. Loh, memangnya kenapa ya Tin? Aku tuh kasihan sama Mega yang harus nanggung 4 anak kecil sama ibunya. Tini menggelengkan kepala. Kasihan sih kasihan. Tapi kataku waktu itu kan jangan mau lagi nerima makanan dari dia ya kan? Atau kalau masih tidak enak, ambil aja terus buang, jangan dimakan. Makanan kasihan kok dibuang-buang Tin. Ada banyak yang tidak bisa mak. Bah, apa kejadian di Mas Doni ini masih kurang jelas? Pak Kedas mendejakan lidah mendengar Tini menaikkan suara. Kenapa harus marah-marah Tin? Jelaskan saja pelan-pelan. Dia berpaling ke arah tamunya yang sedang mengusap mata. Mbak Yuli, makanan yang diberikan tetanggamu itu adalah umpan. Sudah dijampi-jampi sebelumnya dengan tujuan menjadikan sasarannya sebagai calon tumbal kekayaan. Bibir Yuli bergerak-gerak tapi tidak ada suara. Aku paham kenapa Mbak Yuli tidak percaya. Tapi istriku dulunya itu satu kampung sama Mega dan ibunya. Beberapa waktu lalu saat bertamu ke rumah Tini, dia kaget karena melihat ada ibunya Mega di sana. Menurut istriku, Mega dan keluarganya diusir dari kampung karena tuduhan menggunakan pesugihan. Rumahnya dibakar sampai habis, lalu diusir pergi hari itu juga. Tapi kan itu hanya tuduhan, Pak. Udah ada bukti. Pak Kedas tersenyum kejut, memperlihatkan sebagian giginya yang sudah ompong. Ada pembantunya yang aku selalu disuruh membeli bunga di tiap malam tertentu. Dia juga harus menyediakan beberapa jenis buah, jajan pasar, dan ingkung ayam. Lalu, tiap beberapa tahun sekali pasti ada korban yang meninggal setelah mendapat makanan atau uang dari dia. Yuli memandang nanar. Terakhir suaminya yang jadi tumbal. Tapi sepertinya ada yang salah dengan penumbalan waktu itu karena kabarnya suami Mega gentayangan dalam wujud pocong. Lalu kenapa dia tega menyasar kami, Pak? Kami udah baik, memberinya pekerjaan, kontrakannya juga dikasih diskon lebih murah dibanding yang lain. Tini segera menyambar. Mbak, namanya juga orang buta hati. Jangankan Mbak Yuli yang hanya majikan barunya. Loh, uang suaminya sendiri aja ditumbalin kok. Ucapan Tini membuat Yuli tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kalau tidak percaya, Mbak Yuli boleh pulang bersama Tini untuk melihat apa yang terjadi di sana sekarang. Tentang Mas Doni biarkan saja dulu di sini, biar saya bersihkan dulu badannya. Anjuran Pak Kedas segera disetujui Yuli. Dia dan Tini pun berpamitan untuk pulang sebentar. Perjalanan berlangsung dengan sunyi karena Yuli masih belum percaya 100% pada ucapan Pak Kedas. Namun, semua ketidakpercayaan itu segera lenyap ketika melihat keramaian di depan kontrakan Mega. Ada apa itu? Tanya Yuli pada salah satu penghuni kontrakan. Pria itu langsung mengenali Yuli sebagai pemilik kontrakan. Oh, itu Mbak Mega tadi malam meninggal. Sepertinya kena serangan jantung. Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi, tapi aneh banget ya, badannya itu kosong, padahal pakaiannya itu masih utuh. Di sekitarnya juga nggak ada kabel listrik atau api. Yuli dan Tini saling pandang lalu terdiam. Di satu sisi Yuli merasa lega, di sisi lain dia sedih memikirkan keempat anak Mega yang kini yatim piatu. Selesai. Luar biasa kisahnya Isawara Senja. Luar biasa. Saya pikir Yuli loh sebagai pemilik warung bakso yang mungkin pakai penglaris ataupun pesugihan supaya laku dan supaya kaya karena dia punya mobil, punya rumah, punya kontrakan banyak dari hasil berdagang bakso. Dan juga Mega itu diteror tuh beberapa hari terakhir dan ibunya juga diteror. Ternyata teman-teman semua itu adalah ulah Mega sendiri. Bener-bener kurang ajar ya Mega ya. Udah ditolong orang sama Yuli, udah baik, ngasih kerjaan, rumah kontrakannya dimurahin, sering dikasih makanan. Tega dia
mau numbalin si Yuli sama Doni untuk menjadi tumbal pesugihan yang dia anut. Yang mana mereka memang keluarga penganut pesugihan. Karena sebelumnya mereka diusir dari kampung mereka karena tertangkap basah melakukan pesugihan dan menumbalkan warga sana. Bahkan suami dari Mega sendiri itu ditumbalkan tuh, kan ngeri ya. Sehingga di sini ternyata arwah suaminya itu nggak tenang, lalu gentayangin dia dalam bentuk pocong. Jadi selama ini Mega diteror itu sama arwah suaminya sendiri, dan juga ibunya juga sama atau diteror sama orang-orang mungkin yang sudah ditumbalkan sama dia, kan parah banget ya. Nah di sini muncul sosok Tini, yang mana Tini ngasih tahu tuh sama Yuli tuh. Nah di sini Tini, kita mungkin semua juga salah paham ya. Ketika Tini bilang jangan deket-deket sama keluarga Yuli, maksudnya tuh lu jangan macem-macem sama Yuli gitu, karena itu teman gue. Mungkin maksud ini gitu ya. Pantesan aja si Mega itu selalu pergi begitu aja terus jawabnya sinis. Nah, ketika dibuka semuanya sama kerabatnya ini yaitu Pak Kedas, barulah di situ semua terbuka. Dan pertanyaannya, kenapa Doni yang diserang sakit? Karena Doni itu makan tuh kemarin makanan yang dibawain sama si Mega. Nah, ini Yuli bukan yang ngelarang suaminya makan ya, dia udah nolak. Tapi suaminya akhirnya dibiarin makan ya, sakit ya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya semuanya bisa terobati dan Mega harus meregang nyawa. Waduh, ngeri ya. Katanya kena serangan jantung tapi mukanya tuh gosong, badannya gosong. Tapi pakaiannya enggak, jadi kayak dari dalam gitu. Ngeri banget ya. Jadi teman-teman, sekali lagi mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya, dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan selalu berada dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Tetaplah jadi orang baik, tetaplah menebar kebaikan, dan insya Allah kebaikan akan selalu bersama kita. Isawar Senja, terima kasih. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur ya. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya jangan lupa diklik, dan boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.